Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Damar Aji. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya balik lagi buat nemenin kamu di video ini. Dan mungkin di depan sudah tergambar sedikit berbeda ya. Berarti ini menandakan bahwa kita bakal melakukan yang namanya pick a card atau pilih kartu. Jadi kalau biasanya saya membaca atau reading zodiak setiap bulan, kali ini saya bakal muncul di video untuk memberikan pilihan-pilihan di mana tema pada kesempatan kali ini adalah pesan penting dari semesta yang wajib Anda ketahui. Ya, sekali lagi, pesan penting dari semesta yang wajib Anda ketahui. Itu temanya, itu judulnya ya. Jadi artinya bahwa video ini bersifat timeless ya, jadi bersifat abadi, bisa kamu dengarkan kapan saja, bisa Anda simak kapan saja, sesuai dengan Anda menonton di waktu Anda menyaksikan atau menonton video ini sampai selesai nanti. Jadi artinya masa berlakunya adalah masa berlaku yang panjang ya, jadi tidak ada batas waktunya. Oke, teman-teman, saya berharap kabar kamu baik ya, karena beberapa hari saya off juga untuk tidak membuat video, dan kali ini saya bakal mencoba untuk aktif lagi membuat video untuk Anda, karena sudah banyak yang menanyakan, Mas Damar kok nggak bikin video lagi gitu kan. Oke. Karena beberapa hal yang harus saya lakukan di luar kegiatan bikin video di YouTube ini, maka saya harus ya berbagi waktu juga. Oke. Tapi saya sudah kangen juga nih ya buat ketemu sama teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya bakal kasih kesempatan untuk Anda untuk memilih pile di depan kita. Di sini ada 3 pile. Kita kasih tanda dengan 3 cincin ya. Ada cincin berwarna merah, kuning, dan hitam. Jadi silakan Anda pilih salah satu sesuai dengan tarikannya kemana. Apakah ke cincin warna merah, kuning, atau hitam. Oke, caranya sederhana sekali. Sementara ini kamu relax dulu aja, santai. Oke, sudah. Dan silahkan tutup mata dulu sebentar pada hitungan ketiga, sampai nanti saya minta lagi untuk membuka mata. Nah, pada saat Anda tutup mata, berarti saatnya Anda merasakan mau pilih 1, 2, atau 3, atau pilih cincin berwarna merah, kuning, atau hitam ya. Nah, pada saat buka mata, rasakan juga, karena kadang-kadang berubah ya. Jadi pada saat tutup mata mungkin merah gitu kan, tapi begitu buka mata kuning gitu kan. Nah, berarti yang terpilih adalah kuning. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam hati kamu ada 2 pilihan gitu kan, tapi yang paling kuat adalah pilihan yang pertama. Tapi nggak ada salahnya juga, berarti pilihan keduanya pun bisa berlaku atau nanti energinya bisa berbalik. Nah, seperti biasa juga saya bakal disclaimer juga buat kamu bahwa ini bersifat general ya teman-teman, sehingga ini ya tidak bisa semuanya pas buat teman-teman. Tapi yang jelas saya berharap nanti ini juga bisa menjadi sebuah motivasi juga, bisa menjadi sebuah satu bertanda. Karena begini teman-teman, setiap orang pasti kan kepengen hidupnya lebih baik gitu kan, hidup lebih baik, mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan melalui alam semesta gitu kan. Nah, biasanya didapatkan dari motivasi, seminar, pelatihan, atau ada guru spiritual segala macam. Nah, di sini saya kepengen di video ini paling tidak menggantikan semua itu, bahwa ini menjadi sebuah petunjuk bagi teman-teman agar bisa mendapatkan sebuah motivasi, boleh gitu kan, kemudian semacam petunjuk juga bisa, atau tanda-tanda yang juga diberikan alam semesta juga. Karena saya tahu teman-teman bahwa Anda saat ini sedang membutuhkan, Anda saat ini sedang dihadapkan dengan sebuah kondisi yang cukup membingungkan, cukup membuat galau, resah, dan sebagainya. Oke, semoga kehadiran saya di video ini bisa memberikan pencerahan sekaligus solusi. Oke, sekarang silahkan aja siap-siap tutup mata pada hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Fokuskan pilihan kamu ke 1 cincin berwarna merah, kuning, atau hitam. Oke, cukup. Sekarang silahkan buka mata. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Berarti pilihan sudah Anda tentukan. Teman-teman tentukan pilihannya. Sekarang saya bakal buka satu persatu.
dari pile pertama. Oke, ini kita naikkan dulu. Dan ini adalah pile pertama, cincin berwarna merah. Mana nih merahnya? Merahnya tidak kelihatan merah sekali. Oke, teman-teman yang memilih cincin berwarna merah di pile pertama, kita bakal buka satu persatu. Kita bakal bacakan. Ya, 1. Ada The Fool, 2. Ada Knight of Swords. 3, ada Knight of Pentacles. Yang kedua ada King of Sword ya, Yang kedua King of Sword. Ya, bisa kelihatan? Kayaknya belum fokus banget ya. Sebentar difokusin dulu. Kayaknya belum fokus ini tulisannya. Kebaca nggak sih? Kebaca nggak? Ini The Fool ya. Oke, mudah-mudahan kebaca The Fool. Oke. Baik, langsung aja ya teman-teman, untuk yang memilih pile pertama atau cincin berwarna merah ya. Jadi gini pesannya. Saya menangkap bahwa untuk teman-teman, untuk Anda yang memilih pile pertama atau cincin berwarna merah, saat ini atau sudah beberapa waktu dari kemarin kamu merasakan satu kondisi yang sepertinya agak-agak stuck ya. Kondisi yang agak-agak menjemukan, bahkan beban-bebannya cukup lumayan berat ya, baik dari sisi finansial maupun pekerjaan. Jadi pesannya dari alam semesta yang harus kamu ketahui adalah, pertama, The Fool ini mengajak Anda untuk membuat sebuah langkah baru atau sebuah manuver ya, semacam manuver, tindakan yang ekstrim ya, dalam arti kata jangan begitu-begitu aja, tapi lakukan sesuatu agar perubahan itu bisa terasa nyata ya. Jadi membuat sebuah langkah baru, tapi harus disertai dengan keyakinan yang sangat kuat, karena keyakinan yang sangat kuat ini merupakan satu pondasi yang memang benar-benar ibarat rumah. Ketika dibangun supaya bagus, supaya megah, supaya kuat, maka pondasi itu harus dibangun dengan kuat, harus kokoh. Nah, keyakinan ini harus kamu jadikan sebagai pondasi. Terus kemudian begini, kamu juga harus lebih terbuka, karena saya merasakan bahwa untuk Anda yang memilih di pile pertama ini, Anda selama ini agak sedikit tertutup ya, kurang terbuka. Maksudnya gini, ketika Anda bisa lebih terbuka kepada kehidupan, berarti Anda bisa juga membuka diri untuk bisa mendapatkan insight atau masukan-masukan dari orang lain atau siapapun, gitu kan? Dengan masukan atau advice yang kamu dapatkan, kamu akan mendapatkan sesuatu yang fresh, baru, support, energi baru, sehingga kamu di situ harus membukakan pikiran kamu. Jadi kamu harus terbuka dengan kehidupan, ya. Jangan terlalu menutup diri, jangan terlalu mengurung diri. So, terbukalah mulai sekarang, supaya keyakinanmu semakin bertambah, keyakinan Anda semakin bertambah dan semakin besar. So, dan kemudian kamu harus melangkah atau membuat langkah baru. Tapi di sini pesannya, The Fool ini kan gambarnya adalah seseorang yang sedang melangkah, kemudian di tepinya ada jurang, ya, dan ini ada anjing. Artinya adalah begini, teman-teman. Anda boleh melangkah atau membuat langkah baru, tapi harus tetap berhati-hati. Artinya pengalaman yang kemarin harus dijadikan sebagai bekal untuk langkah ke depan. Jadi bekalnya ini ada nih, gambar seseorang melangkah dengan bawa tongkat dan ada bekal. Bekal itu pengalaman, bekal itu suatu kejadian mungkin yang pernah dialami sebelum-sebelumnya. Maka bekal pengalaman tersebut dijadikan sebagai bekal untuk melangkah ke depan agar tidak
masuk ke lubang yang sama, tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kartu pertama di pile pertama. Nah, kemudian King of Swords. Saya merasakan ada energi yang bagus bahwa untuk Anda yang pilih kartu pertama atau pile pertama, ini ke depan nanti bakal ketemu dengan orang. Nah, orang ini bisa dibilang orang yang cukup berpengaruh, cukup punya kedudukan, atau bisa dibilang orang yang kuat, orang yang pinter, punya pengaruh besar, punya ilmu yang cukup bagus, mumpuni. Kemudian dia akan memberikan sebuah pelajaran-pelajaran kehidupan untuk Anda. Jadi artinya ketika nanti Anda ketemu dengan orang yang dirasa sama seperti yang ada dalam ciri-ciri yang saya sebutkan, berarti Anda harus belajar kepada orang itu. Anda harus banyak menggali ilmu kepada orang tersebut, karena orang tersebut dikirim oleh semesta, dikirim oleh Tuhan untuk bertemu dengan Anda. Jadi tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Ya, semua sudah disetting, sudah punya pola yang memang sudah diatur oleh Tuhan beserta alam semesta dan seisinya. Oke, jadi pesan yang kedua adalah Anda akan bertemu dengan orang yang kuat, orang yang punya pengaruh, orang yang pintar, ya, dan Anda harus belajar banyak tentang kehidupan. Nah, disitulah nanti semakin terbuka mata hati, pikiran, dan membuat Anda semakin bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Oke, itu kartu yang kedua untuk pile pertama. Kemudian kartu yang ketiga ada Knight of Pentacles. Nah, Knight of Pentacles di sini pesannya adalah dalam melakukan perubahan ini, Anda harus melakukan kerja keras. Anda harus kerja keras untuk membuat sebuah kemajuan-kemajuan yang memang progresnya itu akan lebih signifikan, ya. Dan kamu harus rajin, Anda harus rajin melakukan segala sesuatu yang memang sekarang ini harus dilakukan. Jadi artinya di sini memang harus ada semacam planning, organizing, actionnya, ya, dan controllingnya pada dirimu sendiri. Jadi POAC, ya, atau POAC, ya, POAC, planning, organizing, actuating, atau actionnya atau controllingnya juga ada. Artinya harus terkonsep dengan detail, ya. Nah, di situ terus kemudian kerja keras, maju, rajin, dan terus kamu mendapatkan sesuatu, Anda mendapatkan hal yang diinginkan selama ini. Oke, itu untuk pile pertama. Oke, sekarang kita akan menuju ke pile kedua. Ini kita beresin terlebih dahulu. Ya. Nah, sekarang kita tarik. 1, 2, 3. Sekarang kita buka satu persatu. Ada Page of Cups. Oke. The Shadow Side. Ada Ace of Wands. Oke. Untuk Anda teman-teman yang memilih pile kedua atau cincin berwarna kuning, ya. Ini adalah saat yang saya bakal bacakan pesan dari alam semesta yang wajib Anda ketahui, bahkan wajib Anda jalankan. Karena sekali lagi teman-teman begini, setiap orang kepengen mendapatkan petunjuk-petunjuk gitu kan. Dan Allah, Tuhan, seringkali kita berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan berilah petunjuk gitu kan. Nah, sedangkan petunjuk itu sendiri, kadang-kadang Allah, Tuhan sudah memberikan kepada kita, sudah memberikan kepada Anda, tapi Anda tidak menangkap pesan itu gitu loh. Sehingga Anda merasa bahwa, ya Tuhan, kenapa doa saya belum terkabulkan gitu kan. Padahal sudah dikabulkan. Jadi gini, sebagai gambaran konyolnya adalah begini, ketika kita minta rezeki, kita minta uang, minta finansial supaya bagus, kan tidak serta-merta Tuhan langsung memberikan uang jatuh dari langit, kan tidak gitu kan. Artinya Tuhan pasti memberikan sinyal, gambaran-gambaran melalui perantara-perantara, bisa teman kita, saudara kita, atau siapapun yang bertemu dengan kita. Atau melalui ide-ide yang kemudian muncul. Nah, sinyal-sinyal itu atau tanda-tanda itu bisa dari mimpi, gitu kan, dari kerenteknya hati, gitu kan. Kerentek itu bahasa Jawa ya. Jadi kerentek tuh berasa di hati, di batin kita kerasa.
wah ini petunjuk gitu kan, ada sesuatu yang suara batin, suara hati, atau dari kepikiran gitu ya. Jadi kita kepikiran sesuatu, tiba-tiba muncul ide. Jadi otak bawah sadar kita tiba-tiba mendapatkan atau menangkap sebuah ide yang kemudian, wah ini ide bisa dijadikan sebuah apa ya, misalnya usaha atau apa gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama, nanti kamu nggak sabar ya, pengen dibacain dong segera gitu. Oke, baik. File kedua untuk Anda yang milih cincin berwarna kuning, pesannya Page of Cups adalah begini. Ini juga hampir sama dengan file pertama. Jadi untuk Anda yang memilih kartu kedua juga mengalami masa-masa yang cukup sulit. Ya, hari-hari kemarin, bulan-bulan kemarin, atau bahkan tahun-tahun yang lalu. Ini saatnya bahwa Anda sekarang harus memulai sesuatu yang baru. Nah, memulai sesuatu yang baru ini harus dimulai dari apa? Dari mencintai diri sendiri. So, ingat ya, harus mulai dari mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena begini, medan energi di dalam tubuh manusia itu kan ada, gitu kan? Bahkan energi dalam tubuh manusia itu kan berlapis-lapis, ya kan? Nah, teman-teman, ketika kita mencintai diri sendiri, mulai dari pikiran yang damai, pikiran yang tenang, pikiran yang fokus, ini akan menghasilkan medan energi yang bagus dan kuat. Nah, ketika energi bagus dan kuat ini akan memancar menjadi sebuah vibrasi yang juga semakin kuat, memancar ke alam semesta. Jadi gelombang elektromagnetiknya memancar ke alam semesta melalui frekuensi alam semesta. So, maka apa yang Anda inginkan itu cenderung akan mudah terrealisasi, diwujudkan oleh Tuhan melalui alam semesta. Rumusnya kurang lebih seperti itu gambaran sederhananya. Nah, sehingga di sini untuk Anda yang memilih file kedua atau cincin berwarna kuning, mulailah untuk mencintai diri sendiri sebagai sebuah permulaan baru untuk Anda move ke depan atau lakukan sesuatu yang memang bersifat berbeda daripada sebelum-sebelumnya. Nah, di situ ketika Anda berhasil melakukan sesuatu, Anda juga harus membangun hubungan baru atau relationship yang semakin banyak. Karena gini teman-teman, sebuah keberhasilan itu juga salah satunya didukung oleh relationship atau hubungan-hubungan yang semakin baik dan banyak dengan orang. Tapi jangan lupa, hubungan dengan orang lain tentu dengan orang-orang yang berkualitas, ya. Orang-orang yang berkualitas ini tentunya akan memberikan input-input yang bagus, positif, sehingga membuat kita, wacana kita, referensi kita semakin banyak. Jadi itu pesan yang kedua. Nah, terus untuk yang memilih di file kedua ini, di kartu kedua pesannya adalah gini. Selama ini Anda terlalu dibayang-bayangi oleh bayang masa lalu. Bayangan-bayangan masa lalu itu masih terlalu kuat melekat di dalam diri Anda. Ini yang jadi persoalan. Artinya masih ada beban rantai yang terhubung dengan masa lalu sehingga Anda masih jadi sulit untuk move on, sulit untuk move dengan cepat. So, maka dari itu kita tidak diminta untuk melupakan masa lalu, peristiwa-peristiwa di masa kemarin, kejadian yang menyakitkan, ya, hal yang membuat kamu terluka batinnya, hal yang membuat Anda kecewa dan sebagainya. Tidak. Jadi tidak diminta untuk melupakan, tapi justru apa? Menerima, mengakui, lalu berdamailah dengan diri sendiri, berdamailah dengan keadaan. Oke? Sehingga dengan berdamai, dengan menerima, kita melakukan sebuah proses yang disebut dengan letting go. Jadi letting go, lepaskan saja. Karena dengan melepaskan akan muncul keikhlasan, akan muncul kelegaan, rasanya akan lebih ringan. Ketika semakin ringan, maka energi yang negatif akan berubah menjadi positif. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi saya berharap sekali bahwa di video ini benar-benar teman-teman Anda semua mendapatkan pencerahan yang lebih daripada biasanya. Oke, dan silakan Anda bisa berkomentar kalau memang ini bermanfaat. Saya minta tolong berkomentar.
dan komentar yang positif tentunya ya. Silahkan, sehingga nanti saya bisa membuatkan video-video semacam ini dengan lebih banyak lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk yang kedua sudah, jadi lepaskan, lupakan, bukan lupakan ya, terima, akui, dan berdamai dengan masa lalu. Intinya seperti itu. Dan kartu ketiga di pile kedua atau di cincin berwarna kuning ini, ketiga adalah lakukan semuanya, munculkan antusiasme. As of once, antusiasme Anda harus dimunculkan. Kenapa? Antusiasme itu datangnya dari dalam diri kita, dari bawah sadar kita. Nah, ketika program di bawah sadar itu sudah terprogram dengan baik dan positif, ya, kita sudah memprogram program positif seperti keberhasilan, kesuksesan, keberuntungan, dan sebagainya, maka keberuntunganlah yang akan datang pada kehidupan Anda. Keberuntungan akan menghampiri Anda, gitu kan? Maka antusiasme ini harus dijaga. Jangan sampai loyo, jangan sampai patah semangat apalagi, gitu ya. Jadi di sini ternyata saya merasakan energi yang luar biasa bahwa untuk Anda yang memilih di kartu ini akan mendapatkan sebuah hubungan baru. Bahkan untuk Anda yang single, untuk Anda yang mungkin masih jomblo, ini sepertinya akan mendapatkan sebuah pasangan atau bertemu dengan seseorang yang akhirnya menjadi jodoh Anda, menciptakan keluarga baru yang bahagia. Amin kan nggak? Amin dong, ya, diaminkan. Oke, jadi itu saya membaca dan merasakan seperti itu. Maka kurang lebih dari kartu 1, 2, 3 untuk pile kedua seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Semoga bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk Anda. Oke, sekarang kita langsung menuju ke kartu yang atau pile ketiga di cincin berwarna hitam. Kita beresin dulu. Sekarang kita masuk ke pile ketiga cincin berwarna hitam. Satu, dua, tiga. Seperti yang Anda lihat di sini sudah kita buka 3 kartu. Yang pertama ada Six of Pentacles. Kartu kedua ada Five of Swords. Ketiga ada Strength. Pesan untuk Anda yang memilih pile ketiga atau cincin berwarna hitam. Di kartu pertama ada Six of Pentacles. Di sini berarti gini teman-teman. Anda yang memilih kartu ketiga atau pile ketiga saat ini sedang merasakan, ini saya menangkap energinya, mohon maaf ya. Jadi mungkin untuk masalah finansial masih agak kesulitan. Anda merasa bahwa ini rezeki kok seret banget ya, gitu kan? Itu seperti itu. Itu yang saya rasakan. Nah, kenapa energi seret? Berarti ada sesuatu atau sumbatan-sumbatan energi yang menghambat di dalam diri Anda. Dan itu tidak disadari biasanya. Maka dari itu, cara termudah untuk melakukan atau melepaskan atau membuka sumbatan-sumbatan energi tersebut adalah dengan berbagi. Bagaimana berbaginya sementara kita rezeki masih susah dan sebagainya, gitu kan? Berbagi itu tidak harus dengan materi. Berbagi itu bisa dengan berbagai cara, ya. Apapun yang kamu punya. Jadi misalnya begini, kamu berbagi kepada orang lain dari hal-hal yang paling kecil dulu, paling sederhana. Membantu orang lain, sharing dengan orang lain, memberikan waktu. Syukur-syukur ada rezeki, berbagilah rezeki walaupun hanya sedikit, gitu kan? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ketika Anda membagikan kepada orang lain, itu sudah disebut berbagi. Nah, konsep berbagi ini bisa dibilang masuk kategori hukum tabur tuai. Ketika kita menabur, maka kita akan mendapatkan hasil atau kita menuai hasilnya. Kita menaburkan hal yang positif, maka hal positif pula yang akan kita tuai. Dari hal kecil nggak masalah, yang penting itu adalah cara paling mudah untuk membuka sumbatan-sumbatan energi. Nah, lalu di sini
Berbagi yang lain adalah dalam bentuk apa? Kamu ramah dengan orang lain, menghargai orang lain, gitu kan? Kalau biasanya sulit buat tersenyum, gitu kan? Kalau biasanya mukanya dilipat kayak dompet tanggal tua, gitu. Nah, ini mulailah untuk keep smiling, gitu kan? Berikan senyuman kepada siapapun, terutama senyumlah kepada diri sendiri. Dari hal-hal kecil seperti itu, maka ini akan membangun sebuah kepercayaan diri yang semakin bertumbuh, energi yang semakin baik dan positif. Oke, sehingga Anda bisa mendapatkan sesuatu yang bisa disebut keajaiban. Keajaibannya apa? Sesuai dengan yang Anda inginkan. Kalau itu adalah berkaitan dengan rezeki, kita tidak pernah menyangka bahwa tiba-tiba datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari teman, dari saudara, atau dari orang yang tidak dikenal sekalipun, dari segala penjuru. Oke, itu yang pertama. Di kartu kedua, di sini ada Five of Swords. Dalam kondisi ini, kita harus apa ya? Menerima, ya, menerima. Tapi bukan berarti pasrah. Menerima dan pasrah itu berbeda, ya. Menerima itu adalah menyadari bahwa kondisi saat ini memang sedang seperti ini, tapi di balik menerima ada upaya dan usaha yang keras untuk merubah keadaan. Oke, jadi itu kartu kedua. Nah, kartu ketiga ada Strength. Strength di sini pesan dari alam semesta yang harus Anda wajib ketahui di sini adalah Anda memiliki kekuatan. Di balik kelemahan yang sedang terjadi, di balik sesuatu masalah atau keadaan yang sekarang tidak enak ini, sebenarnya Anda punya kekuatan. Kekuatan itu ada, hanya sedang tertutup oleh keadaan-keadaan yang mungkin rumit, pelik, dan sebagainya. Tapi kekuatan itu ada. Nah, sadari bahwa Anda punya kekuatan. Setelah Anda sadari punya kekuatan, sadarilah bahwa atau bangunlah keberanian untuk melangkah, tapi disertai dengan cinta, kasih, dan kelembutan. Jadi gini, perpaduan yang sangat luar biasa adalah kekuatan, keberanian, dipadu dengan cinta, kasih, dan kelembutan. Jadi, jatuhnya nanti adalah bijaksana. Ya, jadi, intinya adalah lakukan dengan segala keberanian dan kekuatan, tapi disertai dengan kelembutan atau kebijaksanaan. Nah, disinilah bahwa untuk Anda pun yang memilih di pile ketiga ini, penting juga untuk membangun relationship, bertemu dengan orang-orang yang memang bisa dijadikan sebagai mentor, coach gitu kan, atau guru spiritual. Silahkan aja gitu kan, dengan siapapun boleh gitu kan, dengan saya juga boleh, sangat boleh sekali. Oke, jadi silahkan aja. Itu untuk pile ketiga, kurang lebih seperti itu. Semoga apa yang saya bacakan bisa memberikan wacana-wacana dan pencerahan buat teman-teman. Oke, ini bersifat general, bisa jadi ada salah satu dua orang yang tidak resonate, ya. Tapi ini general, sangat general sekali. Tapi saya berharap dan semaksimal berusaha membacanya dari awal sampai akhir semaksimal mungkin, dan saya berharap ya resonate-nya lebih besar, ya. Dan untuk teman-teman yang kepengen konsultasi langsung bersama saya, silahkan aja kamu boleh chat ke WA yang tertera di bawah ini, atau baca deskripsinya terlebih dahulu agar tahu caranya, teknisnya gitu kan. Walaupun nanti setelah chat juga dijelaskan oleh admin saya, oke? Jadi silahkan aja Anda boleh bertanya tentang kehidupan, masalah-masalah yang sedang Anda hadapi, boleh bertanya tentang nasib, jodoh, gitu kan, rezeki. Mungkin Anda pengen bertanya tentang pasangan Anda, apakah pasangan Anda betul-betul sayang dan mencintai Anda dengan tulus, gitu kan? Apakah pasangan Anda benar-benar satu-satunya, gitu kan, yang mencintai Anda, dan seterusnya seperti itu. Jadi silakan aja. Jadi bisa berbagi atau bertanya tentang berbagai kehidupan, masalah-masalah kehidupan yang sedang Anda hadapi, silahkan bisa dikonsultasikan bersama saya langsung, bersama Damar Haji. Oke? Baik teman-teman, sepertinya ini agak lumayan panjang, tapi saya berharap ini benar-benar memberikan motivasi, pencerahan yang sangat luar biasa kepada Anda, sehingga setelah Anda mendengarkan ini, Anda serasa mendapatkan semacam kayak di-recharge lagi, suntikan lagi, membuat Anda semakin terbuka pikirannya, dan membuat Anda semakin yakin, optimis pada apa yang harus Anda lakukan.
Oke, jangan lupa untuk teman-teman yang baru mampir di channel Damar Aji, silahkan untuk subscribe, like, dan juga share boleh. Dan jangan lupa untuk komentar di video ini atau di kolom komentar video ini. Oke, terima kasih buat teman-teman. Salam sukses selalu, salam bahagia selalu. Jangan lupa untuk terus berbahagia, sukses selalu, sehat selalu. Saya Damar Aji, sampai jumpa.